Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang materi kelas ibu hamil yang pertama. Jadi, bagi bunda yang tidak bisa mengikuti kelas ibu hamil yang pertama atau terhalang karena pandemi, bisa menyimak video kali ini. Hamil adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim yang diawali dengan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, lalu terbentuklah kehidupan yang kita sebut dengan janin. Selama masa kehamilan, tubuh ibu akan mengalami perubahan. Bagian tubuh mana sajakah yang berubah? Yang pertama, peningkatan berat badan. Normalnya, berat ibu akan bertambah sekitar 8-16 kg. Hal ini disebabkan oleh peningkatan asupan nutrisi dan pengaruh hormon progesteron yang mengikat air di dalam tubuh. Yang kedua, perubahan pada payudara, di mana puting dan payudara ibu akan menjadi lebih lembut dan berwarna lebih gelap. Payudara juga akan membengkak karena kelenjar air susu akan membesar dan payudara menyimpan lemak sebagai persiapan untuk menyusui. Yang ketiga, ibu akan mengalami pembesaran perut karena rahim akan terus berkembang disebabkan oleh adanya hormon estrogen. Perubahan yang terakhir adalah perubahan pada tulang belakang. Tulang belakang ibu menjadi lebih condong ke depan atau lordosis karena menahan beban pada perut dan payudara. Biasanya ibu hamil akan mengalami berbagai keluhan, di antaranya ngidam, lalu mual muntah. Mual muntah disebabkan karena peningkatan hormon progesteron dan estrogen. Biasanya terjadi pada trimester pertama. Keluhan ini dapat diatasi dengan makan sedikit tetapi sering, hindari bau yang merangsang, hindari makan berbumbu banyak, minum teh hangat manis, dan tunda mengonsumsi tablet tambah darah. Bisa juga terjadi kram perut. Kram perut biasa terjadi di awal kehamilan karena rahim belum tersangga atau dapat disebabkan karena hubungan seksual. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kesalahan posisi tubuh ketika ibu akan berdiri dari posisi tidur. Kram perut dapat diatasi dengan istirahat dan relaksasi. Namun, bila kram perut tetap berlanjut, segeralah periksa kehamilan Anda ya. Keluhan selanjutnya adalah sering buang air kecil. Hal ini terjadi karena peningkatan peredaran darah dan terdesaknya kandung kemih. Ibu harus tetap buang air kecil seperti biasa, menjaga minum, dan juga kebersihan diri ya. Keluhan selanjutnya nyeri pinggang. Nyeri pinggang disebabkan oleh perubahan tulang belakang. Keluhan ini dapat diringankan dengan berolahraga ringan atau senam hamil minimal 1 jam. Selain itu, ibu dapat berdiri tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang, tidur miring ke kiri dengan bantal di antara dua kaki, dan duduk dengan punggung tegak. Hindari duduk atau berdiri terlalu lama ya ibu-ibu. Keluhan yang lain adalah kaki bengkak. Kaki bengkak terjadi karena penimbunan cairan akibat kadar darah terlalu tinggi. Jika terjadi hal seperti ini disertai dengan nyeri kepala hebat, terdapat protein pada urin, dan tekanan darah ibu tinggi, waspadalah. Ini merupakan tanda-tanda keracunan kehamilan atau yang disebut dengan preeklamsi. Keluhan bengkak pada kaki ini dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam, segera istirahat dengan kaki diganjal dengan bantal. Selain bengkak, terkadang ibu juga mengeluhkan kram pada kaki yang disebabkan karena ketidakseimbangan mineral dalam tubuh dan kelelahan berkepanjangan. Hal ini dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan magnesium, berolahraga, dan mintalah bantuan pada suami untuk menarik telapak kaki ibu ke arah tubuh suami, serta menekan kedua lutut ke arah bawah. Selanjutnya, keputihan. Biasanya saat hamil keputihan akan bertambah banyak, tetapi tidak berwarna. Keputihan dikatakan normal jika tidak terasa gatal, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jangan lupa, periksakan diri apabila keputihan terasa gatal, berbau tidak sedap, dan berwarna hijau atau kekuningan. Keluhan lain yang biasa dirasakan adalah sembelit. Sembelit dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur. Keluhan terakhir yang paling sering dirasakan ibu hamil adalah wasir atau ambeien. Hal ini disebabkan oleh pembengkakan dan peradangan pada pembuluh darah di sekitar dubur karena sembelit atau ukuran janin yang terlalu besar. Cara mengatasinya dengan mengonsumsi makanan berserat, minum air 2 liter sehari, biasakan buang air besar rutin, hindari mengejan saat buang air besar, dan olahraga ringan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Apa saja manfaat makanan yang dikonsumsi ibu hamil? Yang pertama, sebagai kebutuhan energi. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketiga, sebagai persiapan pembentukan ASI. Berikut ini merupakan pengaturan gizi pada ibu hamil. Fungsi utama zat gizi bagi tubuh sebagai zat tenaga. Zat tenaga dapat diperoleh ibu dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, umbi-umbian, jagung, dan makanan yang mengandung banyak tepung seperti roti. Selanjutnya, sebagai zat pengatur, diperoleh apabila ibu mengonsumsi makanan bermineral seperti buah-buahan dan sayur mayur. Yang terakhir, sebagai zat pembangun. Zat pembangun dapat diperoleh dari makanan berlemak dan tinggi protein seperti kacang-kacangan dan protein hewani. Di samping ini merupakan contoh isi piring ideal untuk setiap makan. Bisa dilihat ya ibu-ibu komposisi dari masing-masing porsi yang dibutuhkan. Jangan lupa, sebelum makan dan sesudah makan, harus cuci tangan pakai sabun dan seimbangkan juga dengan mengonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari serta aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Penting hukumnya bagi ibu untuk melakukan perawatan selama kehamilan. Segeralah pergi ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Idealnya, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Oke, sekian dulu ya Bunda untuk materi kelas ibu hamil yang pertama. Simak untuk video berikutnya. Bye-bye.